petugas dipepet, lalu kemudian diserang dengan menggunakan senjata api dan senjata tajam sebagaimana yang rekan-rekan lihat di depan ini. Anggota yang terancam keselamatan jiwanya karena diserang kemudian melakukan tindakan tegas terukur, sehingga terhadap kelompok yang diduga pengikut MRS yang berjumlah 10 orang meninggal dunia sebanyak 6 orang. Saya ulangi, terhadap kelompok MRS yang melakukan penyerangan terhadap anggota dilakukan tindakan tegas dan meninggal dunia sebanyak 6 orang. Pasti bukan punya kami, karena kami tidak punya akses terhadap senjata api dan tidak mungkin membeli dari pasar gelap. Ya, jadi bohong sama sekali. Apalagi di FPI, di kartu anggota FPI dan kartu anggota LPI disebutkan bahwa setiap anggota FPI dilarang membawa senjata tajam, senjata api, bahkan dan bahan peledak. Itu dilarang di kartu anggota kita punya. Ya. Nah, jadi upaya-upaya memfitnah, memutarbalikkan fakta hentikanlah. Pernyataan Sekretaris Umum Front Pembela Islam Munarman tentang 6 anggota Laskar berbuntut panjang. Munarman kini dipolisikan Barisan Ksatria Nusantara atas dugaan penghasutan. Keterangan Munarman yang mengatakan bahwa yang meninggal tidak membawa senjata, yang meninggal tidak melawan aparat, maka itu harus dibuktikan dengan hukum. Bahaya berbohong dan adu domba itu luar biasa, bahwa fitnah itu lebih besar dampaknya daripada pembunuhan, ujar Ketua Barisan Ksatria Nusantara Zainal Arifin di Polda Metro Jaya pada Senin 21 Desember 2020. Adalah namimah, adu domba. Nah, pada hari ini kami bersama para kiai di Barisan Ksatria Nusantara hari ini ingin menegakkan dan mencari keadilan. Karena apa? Gara-gara lidah seorang Munarman, hari ini masyarakat kita, umat kita dibuat bingung. Saya kasihan sama teman-teman FPI itu, lihat, ketika dia masuk penjara, ketika dia ditahan oleh polisi, tidak ada pembelaan sama sekali. Itu gara-gara ucapan saudara Munarman yang berbeda dengan keterangan polisi. Mantan Ketua PCNU di zaman Gus Dur ini menyebut bahwa Munarman membangun narasi yang dapat menimbulkan perpecahan. Itu kalau disampaikan terus-menerus, narasi dibangun itu bisa akibatkan adu domba, perpecahan anak bangsa. Contohnya, kemarin ada yang mau penggal kepala Kapolda, ada yang sebut polisi dajal, belum lagi demo-demo membawa senjata tajam, kata Zainal. Dalam laporan tersebut, Zainal menyerahkan sejumlah barang bukti, diantaranya tangkapan layar dan flash disk. Lebih lanjut, Zainal menyatakan Barisan Ksatria Nusantara mendukung TNI Polri untuk menegakkan hukum. Kami mendukung TNI Polri untuk menegakkan hukum karena Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu, semua diberlakukan sama, katanya. Bagaimana tanggapan Munarman soal pelaporan tersebut? Terserah mereka deh, nggak ada urusan saya, kata Munarman di Komnas HAM. Seperti diketahui, Munarman menyampaikan bahwa Laskar FPI tidak pernah dibekali senjata api. Pernyataan Munarman itu terkait 6 Laskar FPI yang tewas dalam insiden penembakan di kilometer 50 tol Jakarta Cikampek beberapa waktu lalu. Front Pembela Islam memberikan pernyataan terkait kematian 6 anggota Laskar FPI dalam penembakan di kilometer 50 tol Jakarta Cikampek pada Senin 7 Desember 2020 dini hari lalu. Front Pembela Islam mengomentari pernyataan Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran yang menyebut bahwa 6 Laskar FPI tewas dalam baku tembak. Sekretaris Umum Front Pembela Islam menyebut hal itu adalah fitnah besar sebab menurutnya Laskar FPI tidak pernah dibekali senjata api.
Fitnah besar kalau laskar kita disebut membawa senjata api dan tembak-menembak. Fitnah itu, ujar Sekretaris Umum Front Pembela Islam dalam konferensi pers pada Senin 7 Desember 2020. Pasti bukan punya kami, karena kami tidak punya akses terhadap senjata api dan tidak mungkin membeli dari pasar gelap. Ya, jadi bohong sama sekali. Apalagi di FPI, di kartu anggota FPI dan kartu anggota LPI disebutkan bahwa setiap anggota FPI dilarang membawa senjata tajam, senjata api, bahkan dan bahan peledak. Itu dilarang di kartu anggota kita punya. Ya. Kapolda Metro Jaya Irjen M. Fadil Imran menyebutkan ada 6 anggota Laskar FPI yang tewas akibat ditembak polisi. Sementara 4 anggota Laskar FPI lainnya melarikan diri. Anggota yang terancam keselamatan jiwanya karena diserang, kemudian melakukan tindakan tegas terukur, sehingga terhadap kelompok yang diduga pengikut MRS yang berjumlah 10 orang meninggal dunia, sebanyak 6 orang. Sementara itu, Ustadz Suhada, orang tua Faiz Ahmad Syukur, salah satu Laskar Front Pembela Islam yang tewas ditembak, menantang Kapolda Metro Jaya Fadil Imran melakukan sumpah kutukan atau mubahalah. Pernyataan itu disampaikan ayahanda Faiz di kantor Komnas HAM pada Senin 21 Desember 2020. Saya mengajak Kapolda Metro Jaya yang telah mengumumkan, yang telah mengakui membunuh anak kami untuk membuktikan kebenaran siapa yang salah, siapa yang benar, siapa yang zalim, siapa yang benar. Maka saya mengajak secara syariat Islam. Saya mengajak Kapolda Metro Jaya yang telah mengumumkan, yang telah mengakui bahwa membunuh anak kami untuk membuktikan kebenaran, siapa yang salah, siapa yang benar, siapa yang zalim, siapa yang benar, siapa. Maka saya mengajak secara syariat Islam, karena agama saya Islam, saya ajak secara syariat Islam untuk bermubahalah. Karena saya Islam, saya ajak untuk bermubahalah. Bawa anak istri Anda, saya bawa anak istri saya, kemudian kita bermubahalah. Biar Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang menentukan. Artinya silahkan bawa anak istri Anda ketemu dengan saya bawa anak istri saya, kemudian kita bermubahalah, tentukan siapa yang benar. Nanti biar Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang menentukan. Dia mengungkapkan, dengan mubahalah kebenaran akan terungkap. Bila Faiz putranya yang tertembak itu ternyata bersalah membawa senjata api dan senjata tajam, maka konsekuensinya adalah dia dan istri maupun anak cucunya bakal mendapat azab. Kalau anak saya bersalah, maka kami sekeluarga akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta keturunan kami. Dan apabila mereka polisi yang salah, mereka yang zalim, maka akan dilaknat Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta keturunannya. Jadi silahkan kita buktikan itu, kata Ustadz Suhada. Kalau pihak kami, kalau anak saya yang salah, maka kami sekeluarga akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta keturunan kami. Dan apabila mereka yang salah, mereka yang zalim, maka merekalah yang akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta keturunannya. Jadi silahkan kita buktikan itu.